Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Hilman Tori dengan NIM 23522897 SW 23809. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi yang telah terintegrasi dengan Maps dengan menggunakan library MapLibre atau Mapbox. Dalam kode yang telah saya buat di sini, saya telah mengimplementasikan library MapLibre dengan versi 10.0.2 yang terbungkus dalam tab dependensi yang terdapat pada file build Gradle. Kemudian di sini saya telah membuat file XML berupa main activity main, di mana pada bagian atas terdapat judul yang terbungkus dalam view, kemudian terdapat text view di dalamnya, dan kemudian terdapat map view yang nantinya merupakan kode untuk menampilkan peta interaktif dengan menggunakan MapLibre atau Mapbox. Kemudian di bagian bawah ini terdapat komponen frame layout yang di dalamnya terdapat komponen image view yang berfungsi sebagai ikon untuk arah kompas. Kemudian di sini terdapat tiga komponen floating action button yang berfungsi sebagai satu untuk fitur geolokasi, kemudian dua untuk zoom in dan zoom out. Seluruh kode ini terbungkus dalam komponen relative layout. Kemudian pada file XML saya, di sini saya telah mengimport beberapa komponen yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi peta interaktif saya, seperti mengimport beberapa library dari Mapbox, seperti kamera, Mapbox, geometri, latitude, longitude, location, kamera, render mode, maps, serta style layer. Kemudian terdapat beberapa import GeoJSON, serta saya mengimport floating action button yang terdapat pada file XML sebelumnya. Dan di sini terdapat kelas main activity, di mana terdapat beberapa pendefinisian variabel, yaitu variabel map view yang berfungsi untuk menampilkan peta interaktif, kemudian location komponen, kemudian variabel boolean berupa isLocation tracking, kemudian floating action button, image view, dan sebuah permission code. Kemudian di sini terdapat sebuah method onCreate yang di dalamnya terdapat kode untuk menginisialisasi Mapbox dengan menggunakan mapbox.getInstant dalam kurung parameter this. Kemudian mengatur content view di mana ya layout yang akan ditampilkan yaitu pada file activity main. Kemudian di sini terdapat inisialisasi map view di mana terbungkus dalam variabel map view di mana mencari ID dengan map view akan tertampilkan pada ID dengan nama ID map view yang telah terdefinisi pada file activity main sebelumnya. Kemudian di sini terdapat fungsi untuk map view on create, save instant. Kemudian di bawahnya terdapat map view get map asynchronous yang berfungsi untuk menampilkan sebuah layer pada peta. Di sini saya membuat sebuah variabel dengan tipe data string, di mana merupakan URL dari layar OpenStreetMap, di mana saya menggunakan OpenStreetMap sebagai layar utama pada peta interaktif yang saya buat. Kemudian di sini terdapat variabel string, yaitu berupa style dari layar yang telah saya gunakan. Kemudian di sini terdapat kode untuk menonaktifkan kompas bawaan dari Mapbox sendiri dengan menggunakan mapbox.getUISettings, kemudian
menggunakan dot parameter set compass enable dan menggunakan parameter false. Kemudian di sini terdapat kode untuk mendapatkan referensi ke image view untuk kompas yang akan digunakan, di mana menggunakan variable image view, di- kemudian mencari ID dengan ID icon kompas yang telah terdefinisi pada file activity main XML sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kode untuk set listener atau add-on camera move listener, di mana kode ini berfungsi untuk mendeteksi perubahan rotasi pada peta yang akan berpengaruh pada arah icon kompas sebelumnya. Kemudian di sini terdapat kode untuk membuat animasi rotasi pada icon kompas agar sesuai dengan orientasi pada peta dengan menggunakan kompas image view dot animate dot rotation dalam kurung parameter bearing dan mengatur set durasinya menggunakan metode set duration, yaitu dengan nilai 200 kemudian di start atau dijalankan. Kemudian di sini terdapat metode untuk mengatur style pada peta interaktif yang telah dibuat, di mana terdapat kode mapbox.setStyle, kemudian diikuti dengan new style.builder.fromJSON, diikuti dengan parameter JSON, di mana style, kemudian di sini terdapat kode untuk menambahkan gambar untuk icon marker, di mana di sini menambahkan gambar dengan menggunakan kode style.addImage, kemudian diikuti dengan nama gambar, nama file gambar yang disimpan dalam file drawable. Kemudian kode ditampilkan dengan menggunakan drawable. Kemudian di sini saya mendefinisikan lokasi marker, di mana tersimpan dalam variabel dengan nama location camera, yang di mana di sini merupakan titik tengah pada saat aplikasi dibuka. Kemudian di sini terdapat sebuah 5 variabel, di mana dengan nama variabel location 1 hingga 4 dengan nilai latitude dan longitude yang berbeda. Kemudian di sini membuat sebuah fitur marker, di mana setiap di mana fitur ini menggunakan disimpan dalam variabel fitur dengan nama fitur 1 hingga 5. Kemudian dengan kode fitur.fromGeometry, kemudian dot point sebagai fungsi untuk membuat fitur marker, kemudian mengambil nilai dari longitude dan latitude dengan menggunakan fungsi variabel diikuti dengan metode getLongitude dan getLatitude. Kemudian di sini terdapat kode untuk menggabungkan semua fitur seluruh variabel yang telah terdefinisi sebelumnya untuk lokasi marker dengan menjadikan satu dengan menggunakan fitur location collection, di mana mengambil fitur dari fitur 1, 2, 3, 4, dan 5 yang telah terdefinisi pada sebelumnya, kemudian membuat sebuah GeoJSON source dengan ID marker source dan disimpan dalam metode fitur collection. Kemudian kode tersebut ditambahkan dengan menggunakan style.addSource, kemudian memanggil mengambil parameter dari sebuah variabel GeoJSON source. Kemudian di sini terdapat kode untuk menambahkan simbol layer untuk menampilkan marker, di mana terdefinisi dalam variabel simbol layer dengan nama simbol layer. Kemudian terdapat layer ID
kemudian source ID yang telah terdefinisi sebelumnya, kemudian mengatur icon atau properti icon dengan kode icon property factory dot icon image, kemudian diikuti dengan nilai yang berupa nama file atau folder yang akan digunakan untuk menampilkan marker sebagai simbol atau gambar untuk menampilkan marker. Kemudian di sini terdapat metode icon allow overlap dengan parameter true. Kemudian terdapat metode icon ignore placement dengan parameter true. Kemudian terdapat icon size dengan parameter 0,1 f atau float, di mana 0,1 tersimpan dengan tipe data float, di mana metode icon size ini merupakan metode untuk mengatur ukuran sebuah marker atau simbol yang akan ditampilkan pada peta interaktif. Kemudian terdapat kode style.addLayer, kemudian diikuti parameter simbol layer yang berfungsi untuk menambahkan simbol layer ke dalam peta. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengatur set posisi pada kamera pada marker pertama, di mana telah terdefinisi di sini dengan zoom level yaitu sebesar 10. Kemudian di sini mengambil nilai parameter memanggil sebuah zoom in zoom out dengan ID button zoom in dan button zoom out. Kemudian di sini terdapat fungsi zoom in dan zoom out ketika disimpan dalam set on click listener, dan ketika tombol diklik maka akan menambah zoom level sebesar 1 atau mengurangi sebesar 1 ketika tombol zoom out diklik. Kemudian melakukan enable location component dengan menggunakan metode check location permission. Kemudian di sini terdapat tombol lokasi atau fitur geolokasi, di mana set on click listener ketika location component tidak kosong, dan location component untuk mengetahui lokasi terakhir tidak kosong maka tracking akan dilakukan. Kemudian di sini terdapat metode, mohon maaf, di sini terdapat pengecekan ketika sebuah location tracking telah terjadi, maka akan mendapatkan lokasi terakhir pengguna yang disimpan dalam variabel lat long dengan nama user location dengan menggunakan metode get last known location dan get latitude dan longitude. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengarahkan kamera ke lokasi pengguna dengan mengatur zoom level sebesar 13. Kemudian di sini terdapat kode untuk membuat animasi kamera ketika kamera pindah ke dalam posisi lokasi terakhir pengguna dengan durasi 1 detik. Kemudian di sini terdapat kode untuk mengubah icon menjadi baseline my location. Kemudian ketika salah, maka akan mengatur icon menjadi location disable. Kemudian ketika fungsi lokasi berisi 0, maka akan menampilkan lokasi tidak tersedia. Kemudian di sini terdapat metode untuk memeriksa izin lokasi, di mana di sini saya telah mengatur izin lokasi telah diizinkan pada file Android manifest. Kemudian di sini terdapat location component akan diaktifkan ketika izin telah diberikan pada aplikasi yang dijalankan. Kemudian di sini terdapat kode untuk berfungsi untuk ketika permintaan izin lokasi ditolak, maka akan menampilkan izin lokasi ditolak. Kemudian di sini terdapat
metode life cycle yang berfungsi untuk mengatur kehidupan atau life cycle pada aplikasi MapView yang saya gunakan ketika terdapat fungsi atau sebuah komponen berubah, mohon maaf, fungsi atau life cycle-nya berubah, maka akan menjalankan beberapa metode tersebut seperti onStart ketika aplikasi dijalankan, onResume ketika aplikasi kembali dijalankan setelah berhenti sejenak, kemudian onPause ketika aplikasi berhenti, onStop ketika aplikasi benar-benar berhenti, on low memory ketika sebuah smartphone dalam aplikasi yang dijalankan berada dalam memori yang low. Kemudian on destroy ketika aplikasi telah dihapus atau dihancurkan dan tidak digunakan lagi. Kemudian di sini terdapat penjalanan aplikasi, simulasi penjalanan aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini seharusnya ketika aplikasi baru pertama kali dijalankan, maka terdapat tampilan berupa izin permisi, apakah pengguna mengizinkan aplikasi mengambil lokasi terkini dari pengguna atau tidak. Kemudian di sini kita zoom in dan di sini terdapat lokasi terakhir pengguna dan di sini juga arah kompas juga dapat berubah-ubah sesuai dengan orientasi peta. Kemudian di sini ketika tombol zoom in diklik, maka zoom level akan menambah satu dan zoom out diklik, maka akan mengurangi satu. Kemudian ketika peta digeser dan tombol geolocation diklik, maka akan menuju ke lokasi terkini pengguna pada saat aplikasi dijalankan dalam durasi 1 detik. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya mengenai aplikasi peta interaktif yang saya kembangkan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.